Cal Daily mempersembahkan cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup kita. Video ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang sebenarnya kecil dengan tenang. Anda akan mempelajari perspektif baru tentang suatu masalah dalam kehidupan sehingga tidak mengganggu hidup Anda. Memusingkan hal-hal kecil bisa menjadikan hambatan untuk hidup Anda. Banyak orang yang kelihatan sibuk dan berusaha memecahkan masalah, tetapi kenyataannya, kerap kali orang itu malah memperbesar masalah dan menghabiskan hidupnya dari satu drama ke drama lainnya. Padahal hambatan hidup akan berkurang ketika hal-hal kecil tidak lagi memenuhi pikirannya. Di video ini Anda akan mempelajari bagaimana cara agar tidak memusingkan hal-hal kecil dan cara mengendalikan diri ketika dihadapkan dengan masalah. Mari kita mulai. Berhentilah memusingkan diri Anda dengan hal-hal kecil. Banyak dari Anda yang mudah sekali merisaukan hal-hal yang kecil, setelah diamati lebih dalam ternyata bukanlah masalah berat. Anda terpaku pada masalah kecil untuk kemudian dibesar-besarkan. Misalnya saja bila ada orang yang menyalip kendaraan Anda. Bukannya membiarkan dan melanjutkan urusan, Anda meyakinkan diri bahwa Anda berhak marah. Kemudian menayangkan pertengkaran imajiner di kepala Anda. Munculkan perasaan simpati pada orang itu dan bayangkanlah betapa menegangkannya berada dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan cara ini, Anda akan tidak terganggu dengan perasaan tidak nyaman dan terhindar dari dampak masalah pribadi orang lain. Di dalam hidup, setiap hari Anda tidak akan bisa menghindari hal-hal kecil seperti tadi. Misalnya saja antrian yang membosankan, mendengarkan kritikan tidak adil, atau memikul paling banyak tugas dibanding yang lain. Semua itu akan sangat membebani pikiran Anda jika Anda tidak belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil. Jangan biarkan energi Anda terkuras di sana sehingga Anda tidak kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Bila Anda berusaha belajar mengendalikan pikiran Anda dari hal-hal kecil, maka Anda akan menemukan bahwa energi Anda akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk menjadi orang yang baik hati dan lebih lemah lembut. Terimalah kenyataan bahwa hidup ini memang tidak adil. Hidup ini tak menyenangkan, tetapi hidup ini nyata. Dan ironisnya, jika Anda menyadari fakta-fakta yang ada ini, Anda akan mendapatkan wawasan yang membebaskan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan orang adalah merasa kasihan pada diri sendiri dan berpikir bahwa hidup ini seharusnya adil. Jika Anda melakukan kesalahan ini, Anda cenderung menghabiskan waktu untuk terjebak dalam keluhan tentang apa yang salah dengan hidup ini. Dan Anda tidak menyadari bahwa mungkin hidup akan begitu terus. Tugas hidup Anda bukanlah membuat segalanya sempurna, tapi ini tantangan Anda. Orang lain memiliki takdirnya masing-masing dan setiap orang memiliki kekuatan dan tantangan yang tak sama dengan orang lain. Lepaskan diri Anda dari mengasihani diri sendiri dan berhenti memikirkan hal-hal kecil dalam hidup Anda. Bila kita tidak memusingkan hal-hal kecil, hidup memang tidak otomatis menjadi sempurna, tapi Anda akan belajar menerima apa yang disediakan oleh kehidupan ini dengan hambatan yang sedikit mungkin. Keindahan hidup ada di dalam ketidaksempurnaan. Orang yang perfeksionis seringnya hidup dalam ketidaktentraman. Keinginan menjadi sempurna sangat bertentangan dengan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin, tidak bisa disatukan. Bukannya merasa puas dan bersyukur, dia terpaku dengan apa yang masih kurang dan dorongan untuk memperolehnya. Jika Anda terus-menerus melakukan ini, maka Anda akan selalu kecewa dan tidak puas. Ketidaksempurnaan tidak bisa dilenyapkan. Lemari yang berantakan, goresan yang ada di mobil Anda, penolakan orang lain, prestasi yang tidak sempurna, dan berat badan Anda yang tidak ideal adalah contoh ketidaksempurnaan yang mampir dalam kehidupan. Jika Anda selalu meributkan ketidaksempurnaan ini, Anda akan semakin menjauh dari diri Anda yang baik hati dan lemah lembut. Ada sisi positif apabila Anda tidak terlalu terikat dan terpaku pada apa yang kurang dalam hidup ini. Sadarilah bahwa selalu ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu sekaligus menikmati dan menghargai cara yang sudah ada. Tidak perlu menuntut kesempurnaan dalam segala aktivitas. Kenyataannya, hidup ini jarang berlangsung seperti yang Anda harapkan dan orang lain juga jarang bersikap seperti yang Anda harapkan. Dari masa ke masa, ada aspek-aspek dalam hidup yang Anda sukai dan tidak Anda sukai.
Bila melawan prinsip hidup ini, Anda akan menghabiskan hidup dengan selalu bertempur. Cara yang lebih menenteramkan hidup adalah memutuskan secara sadar pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik ditinggalkan. Akan lebih bijak jika hal-hal kecil seperti goresan di mobil Anda tidak dijadikan pertempuran diri Anda sendiri. Bila tujuan Anda adalah membuat semua hal berjalan dengan sempurna dan menjalani hidup dengan relatif stres, maka Anda tidak akan menemukan keindahan dalam hidup. Pemecahannya adalah lepaskan diri Anda sebelum terperangkap dalam tingkah laku memaksakan sesuatu yang menurut Anda lebih baik daripada yang sudah ada. Selalu ingatkan dalam diri Anda bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda. Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Semakin sabar Anda, maka Anda semakin dapat menerima hidup ini apa adanya. Bayangkan hidup Anda tanpa kesabaran, pasti akan membuat Anda mudah jengkel, terganggu dan merasa disakiti setiap saat. Dengan adanya kesabaran, akan hadir suatu dimensi ketentraman dan rasa menerima pada hidup Anda. Dimensi ini yang berguna untuk ketenangan batin Anda dalam hidup. Jika Anda ingin menjadi lebih sabar maka Anda harus membuka hati pada masa kini, bahkan bila Anda tidak menyukainya. Misalnya saja Anda terjebak di tengah kemacetan total sehingga Anda terlambat datang ke sebuah pertemuan. Jangan biarkan bola salju mental menguasai kejadian tersebut dan bersikaplah santai. Tarik napas dan ingatkan diri Anda sekali lagi bahwa pada skema yang lebih besar, terlambat adalah masalah kecil. Kesabaran juga mengharuskan Anda melihat ketidakbersalahan pada diri orang lain. Contohnya ketika anak Anda masuk ke ruang kerja dan membuyarkan segala konsentrasi. Ketika hal itu terjadi cobalah memandang alasan anak Anda dengan memikirkan bahwa ia mencintai Anda bukan ingin merusak pekerjaan Anda. Bila Anda melakukannya, Anda mulai menikmati momen yang biasanya akan membuat Anda frustasi. Ciptakanlah periode melatih kesabaran karena kesabaran adalah kualitas hati yang dapat dikembangkan dengan latihan yang direncanakan. Ruang kelasnya adalah hidup Anda sendiri dan kurikulumnya adalah kesabaran. Katakan pada diri Anda, oke, untuk 5 menit berikut ini aku takkan membuat diriku merasa tak terganggu oleh apapun. Aku akan sabar. Latihan ini akan membuat Anda terkejut dengan apa yang Anda rasakan. Karena apa? Niat Anda untuk bersikap sabar, apalagi bila Anda tahu itu untuk sementara, langsung akan memperkuat kemampuan Anda untuk sabar. Salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang adalah kesabaran. Sekali Anda berhasil menjalani latihan 5 menit menjadi orang yang sabar, Anda akan menyadari bahwa Anda sebenarnya memiliki kemampuan tersebut. Dan jika Anda terus melatih ini, lambat laun Anda menjadi orang yang sabar untuk waktu yang lama. Menjadi sabar akan membuka perspektif Anda bahwa sesungguhnya tantangan Anda di masa kini dan masa depan bukanlah persoalan hidup atau mati, tetapi hanyalah hambatan kecil yang semestinya harus dipecahkan. Tanpa kesabaran, segala masalah akan dibesar-besarkan sehingga membuat Anda tergesa-gesa, frustasi, sakit hati dan tekanan diri yang tinggi. Bila Anda tidak ingin memusingkan hal-hal kecil, memperbaiki tingkat kesabaran Anda adalah langkah besar untuk memulainya. Hindari untuk menjadi orang melodrama. Banyak orang yang menjalani hidup seolah-olah hidup adalah melodrama. Dalam gaya yang dramatis, seseorang membesar-besarkan sesuatu lebih dari proporsinya dan membuat hal-hal kecil menjadi besar. Orang itu lupa bahwa hidup tidaklah seburuk yang diciptakan dalam pikirannya. Ingatlah, ketika Anda meniup-niup sesuatu menjadi besar, Andalah yang akan terkena ledakannya. Metode yang manjur untuk menenangkan diri adalah dengan mengingatkan diri bahwa hidup tidaklah harus seperti drama sinetron. Bila Anda mulai memperlakukan diri Anda terlalu serius, katakanlah, nah begini lagi. Drama sinetron mulai diputar. Hal itu ampuh untuk menghilangkan keseriusan dan menertawai diri sendiri. Pengingat sederhana ini akan mengubah saluran televisi Anda ke saluran yang lebih tenang. Kalau Anda pernah melihat sinetron, Anda akan melihat bagaimana setiap tokoh menangani suatu masalah dengan begitu serius sambil berkata, "Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku?"
Dan biasanya mereka akan mempersulit diri dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih beruntung. Jangan mengubah hidup Anda menjadi keadaan darurat seperti melodrama. Cara lain agar tidak membesar-besarkan masalah adalah dengan memperlambat langkah Anda dan memikirkan untuk tidak mencemaskan kesempurnaan. Ingatlah bahwa hidup adalah proses, ada satu hal setelah hal lainnya. Bila Anda membuktikan Anda hanyalah manusia biasa, Anda akan baik-baik saja berada di jalan menuju hidup yang lebih bahagia. Salah satu kesalahan orang yang mencoba lebih tenang adalah frustasi bila mengalami kemunduran kecil. Alternatifnya adalah melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, cara untuk mengendalikan perkembangan dan perspektif. Ingatlah kata-kata berikut, I'm not okay, you're not okay and that is okay. Istirahatkan diri Anda. Tak akan ada yang berhasil 100%, atau bahkan mendekatinya. Yang paling penting dari semua ini adalah Anda berusaha sebaik mungkin dan bergerak ke arah yang benar. Bila Anda dapat belajar menjaga perspektif ini dan tetap mencintai diri Anda, maka Anda akan bahagia. Dapat kita simpulkan. 1. Bila Anda tidak memusingkan hal-hal kecil, hidup memang tidak otomatis menjadi sempurna, tapi Anda akan belajar menerima apa yang disediakan oleh kehidupan ini dengan hambatan yang sedikit mungkin. 2. Anda tidak akan menemukan keindahan hidup jika berharap semua hal berjalan dengan sempurna. Lepaskan diri Anda dan hilangkan keinginan untuk menjadi sempurna. 3. Tujuan hidup ini bukanlah menyelesaikan semua tugas yang dibebankan, tetapi menikmati segala pekerjaan dan merasakan hidup penuh kasih sayang. 4. Latihan 5 menit menjadi orang sabar akan membuka perspektif Anda bahwa segala tantangan bukanlah soal hidup atau mati, tetapi hanyalah masalah kecil yang semestinya diatasi. 5. Hidup Anda tidaklah harus seperti drama sinetron. Ketika Anda meniup-niup masalah menjadi besar, Andalah yang akan terkena ledakannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.